Bahkan mereka datang beberapa termul itu, bahkan yang katanya pelapor itu datang ke Polda untuk menekan agar supaya P21. Mereka ngerti hukum nggak sih? Iya. Bukan ke kepolisian. Mereka tanya polisi sendiri nggak ngerti kok. Jadi begini, kan ada ketentuan, baik itu di KUHP, baik baru maupun lama, bahkan ada pedoman dari Mahkamah Agung ya, Kejaksaan Agung, yang mana ketentuannya itu udah pakem, udah baku gitu loh. Langsung aja nih, Mas Abdullah. Update langsung soal gimana kasusnya ya? Artinya gimana? begini, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya kan saya tertarik dengan dialog dengan Dilibas ini karena hidup gitu loh ya. Yes. Jadi nggak kayak dialog tapi kayak apa ya, Ngobrol diskusi ya, lah Bang. istilahnya. Karena ilmunya sama masalahnya gitu loh. Cuma satu hal lagi, saya tertarik itu RH apa EH? RH, Pak. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Salam kenal, Pak. Sama-sama. Iya. Refli Harun bukan? Bukan. Bukan inisial, Pak. Iya, Refli Harun ya, inisial ya. Bukan inisial, Pak. Gimana Bang update soal kasusnya Pak Jokowi ini? Soal gonjang-ganjing P21. Jadi ya sekarang gini, saya nanggapi tadi tanggapan masalah pernyataan Rasman dan sebagainya. Itu kan Rasman udah ketemu saya di interupsi ya. Iya, kemarin ya. Ya, Rasman udah ketemu saya di interupsi, ya kan. Kemudian dia kan saya katakan bahwa loh, orang ini kan sakti banget gitu loh. Dia itu kan bukan siapa-siapa, bukan kuasa hukum, ya kan. Kalau sepak bola itu dia penonton. Gitu loh. Oke. Oh bisa tahu lapangan ini, heran juga gitu loh. Saya sendiri yang di lapangan nggak tahu gitu loh. Ya kan? Biasalah kayak penonton bola itu kan kadang-kadang lebih seolah-olah lebih paham dari pemain bolanya kan begitu. Oh. Ya itu. Tapi Bang Rasman bilangnya dari kenalan dia di kejaksaan katanya gitu, Bang. Kalau soal akan P21 ini bukan pertama kali. Itu juga beberapa bulan yang lalu tuh, minggu depan, nanti hari Jumat dan sebagainya gitu kan, aneh gitu loh. Bahkan mereka datang beberapa termul itu, bahkan yang katanya pelapor itu datang ke Polda untuk menekan agar supaya P21. Mereka ngerti hukum nggak sih? Itu kan bukan kewenangan Polda lagi gitu loh. Kalau mereka memang mau menekan, harusnya ke kejaksaan. Ya kan? Bukan ke kepolisian. Mereka tanya polisi sendiri nggak ngerti kok. Dan polisi sendiri kan artinya mereka katakan ya kemarin humasnya sendiri, ya kan? Humasnya sendiri kan mengatakan bahwa baru tanggal 21 kemarin gitu loh. Baru 21 kemarin dilimpahkan kembali ya dari kepolisian. Jadi begini, kan ada ketentuan, baik itu di KUHP, baik baru maupun lama, bahkan ada pedoman dari Mahkamah Agung ya, Kejaksaan Agung, yang mana ketentuannya itu udah pakem, udah baku gitu loh. Ya kan, pelimpahan itu kan dari polisi ke kejaksaan itu pelimpahan tanggal 13 Januari. Bayangkan aja sekarang tanggal berapa nih? 28, Pak. Itu 28. ya. Itu biasanya 7 hari. 7 hari kalau memang ada kekurangan, apa ada yang ditambahkan, ada yang perlu diarahkan ya, petunjukkan, itu dikembalikan ke GPU, ke polisi, ke penyidik. Dan penyidik diberi waktu 14 hari. Tapi faktanya kan molor-molor aja. Ya, sampai 80 hari lebih ya sekarang. Wah, bukan 80 hari lagi, bahkan 90 hari gitu. 90 hari ya. 90 hari ya. Iya, 90 hari. Dan artinya kan ini sudah melanggar ketentuan yang ada. Bayangkan, itu aturan itu bukan cuma di KUHP aja ya, baik KUHP lama maupun KUHP baru, tapi juga di pedoman Mahkamah Agung, pedoman Jaksa Agung. Itu kan tidak dilakukan. Nah, sebenarnya gimana ya? Menurut mereka nggak ada aturannya, nggak ada aturannya jelas kok. Yang mana nggak ada aturannya? Dalam pengembalian dan sebagainya. Lah itu ada juga Firly itu yang mantan KPK itu. Ketua KPK Pak Firly Bahuri, Pak, mantan Ketua KPK. Ya, itu juga tersangka bahkan korupsi ya. Nah, apalagi kita ini diperlakukan diskriminatif gitu loh istilahnya. Mana pernah ada itu disuruh wajib lapor dan kan nggak pernah. Sedangkan klien-klien kami ini wajib lapor tiap minggu dan sebagainya. Kenapa diikutin oleh klien kami? Ya klien kami itu mau penegakan hukum yang sebenarnya gitu loh.
Oke. Jadi mereka itu taat hukum gitu. Jadi bukan mereka takut, enggak ada sedikit pun, ya kan? Khususnya 2 orang itu kan. Jadi mereka itu taat hukum, ya kan? Kemudian mereka lakukan wajib lapor sesuai. Hanya kebingungan sendiri yang menerima wajib lapor ini. Sebenarnya polisi sudah tidak punya kewenangan lagi, tidak boleh berinisiatif, ya kan? Semua yang dilakukan polisi harus petunjuk jaksa. Oke. Nah, tapi kemarin tiba-tiba ngeluarin surat ke kejaksaan yang isinya perubahan penerapan pasal. Loh, emang pasal yang selama ini kenapa kok dirubah? Ya kan? Seperti orang kalau maraton itu begitu sudah mau finish, ditarik mundur itu apa namanya? Garis finishnya ya? Garis finishnya atau dibelokin. Dibelokin, ya. Loh, barangkali mereka itu bahkan pasalnya pasal baru. Ya kan? Kemudian apa namanya? Mereka mengeluarkan sprindik. Sprindik baru. Sprindik itu. Sprindik itu kan surat perintah penyidikan. Iya, yang baru ya. Yang baru. Lah berarti kan ada masalah baru kan begitu. Iya. Kalau masalah baru apa? Berarti yang lama nggak berlaku kan begitu. Yes. Jadi kalau begitu ketentuannya kalau sprindik baru dikeluarkan, sprindik lama harus dicabut. Iya. Karena tidak mengandung double sprindik. Tapi Tidak boleh. Mas Abdullah, ada juga anggapan bahwa sprindik baru itu karena teknis Mas Rismon, DHL dan satu lagi Mas Egi katanya sudah SP3. Jadi konstruksi hukumnya dibikin baru lagi, katanya begitu, Bang. Ini masalah teknis aja. Itu gimana, Bang? Sprindik itu kan nggak berbicara teknis. Sprindik itu bicara pasal yang dikenakan. Nah kalau itu selama ini mereka dikenakan dengan pasal apa? Oke. Kok tiba-tiba terakhir diganti pasalnya? Jadi seperti pasal pertama diajukan pasal pencurian atau pemerkosaan. Yes. Tiba-tiba nggak ada lagi pemerkosaan, terjadi sprindik baru pencurian. Kan aneh. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak terbukti pasal-pasal itu unsurnya. Jadi ini bukan masalah barang bukti, bukan masalah saksi dan sebagainya. Kalau itu udah cukup banyak, 130 saksi, bayangkan. Yes, Ya kan 130. buktinya 709 barang bukti. Jadi hanya untuk membuktikan untuk apa satu lembar surat, ya kan? Itu dengan 709. Apanya yang mau dibuktikan dengan itu? Apanya yang mau dibandingkan? Udah tidak masuk akal. Bahkan menurut saya, blunder kepolisian itu memperbanyak saksi dan bukti itu. Kenapa blunder? Karena bukti itu kan kami uji nanti di persidangan satu demi satu. Oke. Ya kan? Disitulah bahkan saya tidak tertarik saya ya dengan ijazahnya, biarinlah orang-orang yang paham ijazah kayak Roy Suryo, Bu Tifa, dan tertarik dengan 709 ini, penasaran banget. Pasti banyak kejanggalan di situ. Menurut saya ini apa ya, satu langkah yang blunder lah menurut saya dengan emang saksi nggak kita tanya. Kita tanya. Kemudian namanya barang bukti di kejahatan itu barang bukti dari perbuatan kejahatan itu gitu loh. Ya kan, contohnya ada pisau atau pedang dipakai membunuh orang. Ya berarti pedang itu disita sebagai barang bukti. Oke. Bukannya pisau-pisau di dapur atau pisau di pasar itu dikumpulin. Nah, pertanyaan saya 709 ini merupakan bukti kejahatan bukan? Ya kan? Itu jadi agak aneh. Yang barang bukti itu kan barang bukti dari kejahatan. Nah, kalau ijazah Jokowi disita, berarti ijazah Jokowi itu adalah bukti kejahatan. Oke, yes. Tinggal kita buktikan nanti gitu. Jadi kami itu tidak takut. Nggak takut, menurut saya, jaksa itu kebingungan karena unsur-unsur dari pasal yang diterapkan itu tidak kena. Nah, itu soal pasal yang diterapkan tidak kena itu gimana, Mas? Apalagi terakhir Mas Refli Harun bilangnya ada beberapa pasal dalam tanda kutip selundupan nih, Pak. Katanya Kalau yang selundupan itu kan pasal IT yang terakhir itu. Iya, pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Ya, 32. Ya kan? Dan 35. Coba kita perinci ya. 32 itu adalah barang siapa yang mengubah ini otak-atik lah istilahnya. Iya, mengubah dokumen. Mengotak-atik sesuatu ya kan. Nah, buktinya mereka itu kan bukan mengotak-atik, mereka menganalisa. Oke. Jadi dokumennya itu awal dan akhir sama. Oke. Nggak ada dirubah.
Tidak ada perubahan di dokumen Nggak ada aslinya ya? perubahan. Oke. Nggak ada perubahan. Mereka hanya menganalisa. Kalau menganalisa kan seperti kita ditarik dulu, kemudian dianalisa ya, tapi tidak merubah artinya satu. Kemudian pasal itu kan menyatakan barang siapa mengubah, menghilangkan informasi elektronik, ingat ya, atau dokumen elektronik. Jadi yang dimasalahkan itu informasi elektronik milik orang lain. Pertanyaan saya, milik siapa dokumen itu? Informasi elektroniknya. Jangan anggap ijazah dulu deh. Iya, dari yang Dian Sandi itu postingan ya? Lah iya, itu milik Dian Sandi. Awalnya ya? Ya awalnya kan itu Ya ya? bukan awalnya, informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain, berarti informasi elektronik itu adalah informasi yang diupload. Siapa? Oke. Yang memiliki adalah orang yang mengupload itu. Kita nggak bicara analog, ya kan? Lah, berarti siapa? Dian Sandi. Milik siapa? Milik Dian Sandi. Atau ijazah Anda deh, ya kan? Anda upload dan kan milik Anda kan, Yes. ya kan? Seharusnya yang keberatan siapa? Anda kan? Tapi ini kok yang keberatan Jokowi? Yang melaporkan seharusnya Dian Sandi yang memiliki informasi elektronik itu, Oke. bukan Jokowi. Itu sudah salah. Lalu pasal 35 ini soal manipulasi data digital. Lah itu yang lucu, coba bacakan. Ah. Bisa nggak dibacakan ada situ? Di pasal 35 soal intinya manipulasi data digital seseorang, ancamannya Dibaca. 12 tahun penjara. Bukan ancaman. Anda ada nggak pasal 35 depan Anda? Sebentar Bang. Pasal 35 ya. Iya, saling kerja nih. Cek-cek lagi, Pak. Kita cek lagi data spesifiknya ya. Kalau saya udah di sini, udah di kepala. Iya. Enggak, maksudnya biar tahu. Iya, iya. Aturannya itu melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghilangkan atau merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data tersebut otentik. Gitu katanya Bang. Pertanyaan saya sebelumnya otentik enggak? Nah, itu belum dibuktikan gitu kan? Loh, bukan di situ, di pernyataan itu. Oh ya, seolah-olah iya nggak ada sih keterangan itu. Lah iya, berarti apa? Dokumen yang palsu dijadikan otentik. Oke. Ya kan? Iya, Berarti iya. dari pengakuan dari Jokowi bahwa dokumennya palsu, diotentikkan sama orang-orang ini. Jadi itu pengakuan bahwa ijazahnya palsu, dibuat jadi asli. Oh, iya, iya, iya. Jadi di pasal ini dijelasin bahwa ada dokumen yang tadinya palsu dibuat, dimanipulasi jadi menjadi seolah-olah asli. Lah iya. Artinya iya. berterima kasih dong pada kita. Ya kan? Kalau Dari dokumennya dia yang palsu kita jadikan asli kan begitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.